Halo teman-teman. Rusia, sebelumnya Uni Soviet, adalah salah satu teman tertua dan terbaik Vietnam. Berkat dukungan aktif dari para ahli dan senjata mereka, Vietnam mampu menang melawan Perancis dan AS. Namun kini, situasi politik telah berubah. Dan perang dingin tidak ada lagi. Bisakah Vietnam mempertahankan hubungan baik dengan Rusia, seperti yang dilakukan dengan Uni Soviet? Dan jika demikian, atas dasar apa? Mari kita cari tahu bersama. Berbicara tentang bantuan dan pengaruh untuk Vietnam, tidak ada negara yang dapat melampaui Uni Soviet, sekarang Rusia. Kita berbicara tentang politik dan militer di sini. Secara khusus, sejak pembentukan hubungan diplomatik pada 1950 hingga 1991, Uni Soviet menerima dan melatih hampir 50.000 warga Vietnam. Di mana, ada sekitar 30.000 orang di tingkat universitas dan puluhan ribu pekerja teknis. Khususnya di bidang militer, ada lebih dari 13.000 tentara Vietnam yang dilatih dengan baik oleh Uni Soviet. Pada akhir 1980-an, sekitar 2/3 doktor dan deputi doktor Vietnam telah lulus dari Rusia. Saat ini, banyak dari mereka masih memegang posisi kunci di aparat partai dan negara Vietnam. Misalnya, Profesor Nguyen Phu Trong, Sekretaris Jenderal, Profesor Dr. Nguyen Xuan Teng adalah Ketua Dewan Teori Pusat Partai Komunis Vietnam. Atau Direktur Akademi Politik Nasional Ho Chi Minh, Asociate Profesor Dr. Nguyen Hau Abing, Ketua Mahkamah Agung Rakyat, Profesor Dr. Mayor Jenderal Nguyen Huy Tuat, Wakil Direktur Akademi Kepolisian Rakyat, Letnan Jenderal Pham Dec Tran, Wakil Direktur Jenderal, Departemen Umum Eksekusi Hukuman Pidana dan Bantuan Yudisial. Masih banyak lagi, semuanya pernah mengenyam pendidikan di Uni Soviet atau Rusia. Oleh karena itu, kecintaan terhadap Rusia akan memudahkan hubungan dan kerja sama antara kedua negara. Di bidang pertahanan, berdasarkan kepercayaan dan efisiensi dari masa lalu, Rusia mengikuti Uni Soviet untuk menjadi pemasok utama senjata ke Vietnam. Menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, sejak 1995, Vietnam telah menghabiskan sekitar 7,4 miliar dolar untuk membeli perangkat keras militer dari Rusia, terhitung hampir 82% dari total impor. Di mana, ada 6 kapal selam kelas Kilo, 4 kapal pertahanan rudal Gepard, 36 pesawat tempur Su-30 Mk2, 2 sistem rudal pertahanan pantai. Rusia menjamin kualitas, harga yang wajar dan memiliki perlakuan istimewa dengan Vietnam. Pada saat yang sama, Rusia memastikan perbaikan dan pemeliharaan berkala serta menyediakan bahan dan suku cadang. Beberapa senjata berteknologi tinggi juga membutuhkan pelatihan manusia dan keahlian teknis untuk dieksploitasi secara efektif. Ini adalah utas koneksi dan kesempatan bagi Vietnam untuk menghubungi dan mempelajari pengetahuan militer dari Rusia. Saat ini, mereka masih mempertahankan tradisi dari Uni Soviet, membantu Vietnam melatih beberapa lusin perwira militer setiap tahun. Selain itu, Rusia juga membantu Vietnam memodernisasi industri pertahanannya. Hasilnya, Vietnam mampu meneliti, mengembangkan, dan mengupgrade berbagai jenis senjata. Keuntungan Vietnam adalah terletak di jantung Asia Tenggara, dengan pelabuhan Cam Ranh, pelabuhan air dalam dan kedap udara, terletak di dekat rute maritim internasional, dari Samudra Pasifik hingga Samudra Hindia. Oleh karena itu, semua kekuatan besar ingin mendirikan pangkalan militer di sini, untuk meningkatkan pengaruh mereka di wilayah tersebut. Rusia adalah negara yang dikelilingi oleh sanksi dan embargo Barat, dan ingin beralih ke timur. Mereka sangat ingin menggunakan pelabuhan Cam Ranh sebagai pangkalan, serta meningkatkan hubungan dengan Vietnam, sebagai batu loncatan untuk terhubung dengan Asia Tenggara. Namun, saat ini Vietnam belum bisa memenuhi permintaan dari Rusia, karena harus melihat sikap Cina dan Amerika Serikat, dua mitra ekonomi utama Vietnam. Kedua negara ini juga menginginkan Cam Ranh. Selain itu, Vietnam mempertahankan kebijakan 4 tidak berpartisipasi dalam aliansi militer, tidak menghubungkan negara tersebut dengan negara lain, tidak mengizinkan negara asing untuk mendirikan pangkalan militer di wilayah tersebut, tidak menggunakan kekuatan atau mengancam untuk menggunakan kekuatan dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, menolak untuk mengizinkan Rusia mendirikan pangkalan, Rusia juga akan bersimpati. Saat ini, Vietnam telah menganjurkan pengembangan Cam Ranh menjadi pelabuhan komersial internasional, yang memungkinkan Rusia dan AS berlabuh untuk memperbaiki dan memelihara kapal dan memberikan istirahat bagi tentara selama operasi jarak jauh. Selain itu, Vietnam juga mengizinkan pesawat pengebom Rusia untuk mendekati bandara, berhenti dan mengisi bahan bakar. Mengenai hubungan ekonomi, Rusia hanyalah mitra kecil Vietnam.
Perdagangan bilateral antara kedua negara hanya akan mencapai 7,4 miliar dolar pada tahun 2021. Rusia dilaporkan memiliki 151 proyek investasi di Vietnam, dengan nilai total 950 juta dolar. Di sisi lain, Vietnam juga menginvestasikan lebih dari 3 miliar dolar di Rusia. Vietnam juga berpartisipasi dalam perjanjian perdagangan bebas, dengan Uni Ekonomi Eurasia yang dipimpin oleh Rusia, termasuk Armenia, Belarus, Kazakhstan, dan Kirgistan. Dalam konteks sanksi Barat, Vietnam telah meningkatkan impor barang-barang Rusia, lebih dari 80% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Salah satu kerjasama ekonomi terpenting kedua negara terletak di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Perusahaan patungan Viet Softpetro, didirikan pada tahun 1981, memegang posisi terdepan di antara perusahaan asing yang beroperasi di landas kontinen Vietnam. Sejak kemitraan tersebut, mereka telah memproduksi lebih dari 245 juta ton minyak mentah dan 36 miliar meter kubik gas ikutan. Total pendapatan sekitar 86 miliar dolar. Di antaranya, 55 miliar dolar dibayarkan ke anggaran negara Vietnam. Pada saat yang sama, berkontribusi pada ekonomi Rusia dari 300 hingga 500 juta dolar per tahun. Berdasarkan indeks efisiensi ekonomi, perusahaan ini menjadi salah satu perusahaan minyak dan gas terkemuka di dunia. Selain Viet Softpetro, perusahaan besar Rusia, Gazprom, juga bekerja sama dengan Petrovietnam untuk mengimplementasikan proyek eksplorasi dan produksi baru. Kehadiran mereka di Laut Cina Selatan memberi Vietnam penyangga geopolitik tertentu dalam menghadapi ketegasan Cina yang semakin meningkat. Namun, pihak Beijing tidak membiarkannya begitu saja. Mereka biasa menekan, memaksa Rasneft meninggalkan Vietnam, meninggalkan proyek di Private Shoal, di landas kontinen Vietnam. Dengan keuntungan ekonomi yang lebih besar ketika berbisnis dengan Cina, grup ini tidak punya pilihan selain membatalkan kontrak dengan Vietnam. Selain faktor-faktor di atas, kedua belah pihak juga bekerja sama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pusat Tropis Vietnam, Rusia didirikan pada tahun 1988, dikelola oleh Kementerian Pertahanan Nasional Vietnam, sebagai jembatan antara pakar dan teknologi Rusia dengan Vietnam. Selama bertahun-tahun, pusat ini telah menyelesaikan ratusan proyek penelitian ilmiah militer dengan nilai praktis tinggi, yang secara efektif diterapkan pada kegiatan pertahanan nasional dan pembangunan ekonomi. Di bidang pendidikan, Rusia pewaris Uni Soviet, terus mendukung Vietnam dan melatih sumber daya manusia. Sejak 2019, mereka telah meningkatkan jumlah beasiswa menjadi sekitar 1.000 setahun. Saat ini, ada lebih dari 5.000 siswa Vietnam yang belajar di Rusia. Karena kerjasama yang luas antara kedua negara, yang paling penting dalam pertahanan, ketika Barat memperkenalkan resolusi di PBB untuk mengutuk atau menghukum Rusia, Vietnam abstain atau menolak setiap proposal. Meskipun Amerika Serikat adalah mitra ekonomi terkemuka dan juga negara yang ingin bekerja sama untuk menahan Cina di Laut Cina Selatan, Vietnam tidak dapat meninggalkan negara yang telah membantu mereka. Pemerintah Vietnam memiliki pesan yang sangat jelas. Vietnam menganggap Rusia sebagai salah satu mitra diplomatik utama dunia. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.